Mendengar ucapan Ling Xiao, wajah Ling Feng tiba-tiba pucat pasi. Dia tidak menyangka Ling Xiao tidak hanya meremehkan Ling Ziran, tetapi juga berani meremehkannya seperti ini. Oke. Mari kita lihat. Ling Xiao tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi, dan melanjutkan permainannya. Dalam 3 pertandingan berikutnya, lawan-lawannya mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, sehingga ia dengan mudah meraih 100 kemenangan beruntun. Selamat kepada Ling Xiao nomor 9588, satu-satunya yang memenangkan 100 pertandingan berturut-turut dan berhasil masuk ke dalam daftar 1000 pemain. Dipromosikan ke daftar 1000 orang berarti Anda telah memasuki aula elit dan bukan lagi murid tingkat rendah. Hal ini membuat banyak orang merasa iri. Saat itu sudah larut malam, tetapi masih ada cahaya, dan yang lain masih berkompetisi. Namun Ling Xiao diam-diam meninggalkan arena kompetisi. Menurutnya, satu-satunya orang yang dapat mengancamnya saat ini adalah Ling Yisui, Ling Yihang, dan orang-orang dari Aula Genius. Tak satupun dari orang-orang ini muncul pada jam segini, jadi sebaiknya mereka pulang saja dan beristirahat. Sebelum pulang ke rumah, dia pergi ke balai obat. Ada apa, nak? Apakah kamu tereliminasi? Kompetisi seharusnya masih berlangsung sekarang? Di ruang pengobatan, Ling Xiao secara tak terduga bertemu dengan Ling Jiu dan seorang pria paruhbaya lainnya, yang seharusnya adalah ayah Ling Feng. Ling Jiu lah yang mengajukan pertanyaan itu, dengan nada sarkasme. Ini Master Jiu. Saya melewati rekor kemenangan beruntun 100 pertandingan dan melaju lebih awal. Ling Xiao menangkupkan tangannya, lalu berkata dengan ringan, dan pergi ke Qianqian untuk mencari kepala aula pengobatan. Ling Jiu dan ayah Ling Feng tampak malu dan memasang ekspresi canggung di wajah mereka. Hahaha, Pak Jiu, anak ini sering sekali mengganggu Ling Chong Anda dulu. Kita tidak bisa membiarkan dia terus melompat-lompat lagi, kan? Setelah beberapa saat, ayah Ling Feng tiba-tiba berkata sambil tersenyum. HMPH, tidak masalah jika dia dipromosikan, Iron Hand akan mengurusnya. Belum tentu begitu. Mungkin keluarga Feng Er kita akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Kedua orang ini jelas masih tidak menganggap Ling Xiao serius, mengira mereka bisa dengan mudah mengalahkan Ling Xiao dengan Ling Tiesho atau Ling Feng. Saat mereka sedang mengobrol, Ling Xiao sudah meminum pil gangki dan pergi. Total 3 pil. Ling Xiao tidak ingin kedua orang itu melihatnya, jika tidak dia akan mendapat masalah, jadi dia pergi melalui pintu belakang. Setelah pulang ke rumah dan makan pangsit buatan kakeknya, Ling Xiao memasuki ruang latihan dan mulai berlatih. Sebuah pil gangki masuk ke dalam perutnya. Dalam semalam, kekuatan meridian ketiganya meningkat hingga 90%. Hanya tersisa 10% terakhir, dan kita seharusnya bisa menembusnya. Namun, masih ada kompetisi hari ini, jadi dia meletakkan 2 pil gangki di ruang latihan dan pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kemarin, dikabarkan bahwa kompetisi berlangsung hingga tengah malam, dan 1000 orang terakhir telah ditentukan. Lagi pula, 2 semacam itu hanya bisa dianggap sebagai pertarungan antar pemula, yang tidak terlalu menarik. Kecuali 1 orang yang menonjol seperti Ling Xiao, yang lainnya cukup memuaskan. Sudah sepatutnya kita mengakhiri ini dengan cepat dan beralih ke duel yang lebih seru di bawah ini. Keesokan harinya, lebih dari 900 murid yang dipromosikan, ditambah 10 pemain unggulan, berkumpul di lapangan kompetisi. Ling Xiao sangat menantikan pertarungan hari ini. Karena setelah duel kemarin, dia jelas menyadari bahwa pengalaman bertarungnya telah mengalami kemajuan pesat, dan kultivasinya juga meningkat sampai batas tertentu. Ini menunjukkan bahwa pertempuran seperti itu jelas bermanfaat baginya dan bukan buang-buang waktu. Hari ini, 1000 orang di sini adalah murid-murid yang memenuhi syarat untuk memasuki aula elit. Namun, dalam kompetisi hari ini, sebagian besar dari 1000 orang di antara kalian akan tereliminasi, dan hanya 1 orang yang akan tersisa untuk berpartisipasi di babak final. Saya akan membacakan peraturan kompetisi berikut.
Aturan babak semifinal sangat berbeda dari aturan babak penyisihan. Proses ini dibagi menjadi 2 tahap. Pada tahap pertama, 1.000 orang dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing terdiri dari 100 orang. Kemudian 100 orang ini ditempatkan di panggung kompetisi secara bersamaan, dan 10 orang terakhir yang tersisa dapat melaju ke tahap kedua. Itulah yang disebut kekacauan. Para pejabat senior tentu memiliki alasan tersendiri untuk membuat pengaturan seperti itu. Seorang pejuang tidak hanya bisa kuat dalam pertarungan 1 lawan 1. Anda juga perlu belajar melindungi diri sendiri di tengah kekacauan. Ketika mendengar tahap pertama ini, Ling Xiao tertawa. Karena tahap ini sama sekali tidak sulit baginya. Dia bahkan tidak perlu bertindak, dia hanya perlu menggunakan ketangkasannya untuk menghindari serangan. Lagi pula, tantangan sebenarnya adalah tahap kedua. 10 orang dipilih dari setiap kelompok, dan total 100 orang diberi peringkat berdasarkan poin. 10 orang dengan poin terbanyak akan maju ke babak final. Pada saat itu, dia pasti akan bertemu dengan Ling Feng, Ling Yisui, Ling Yihang dan lainnya, dan itu akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Jadi pada tahap pertama ini, jika Anda bisa melakukannya tanpa usaha apapun, cobalah untuk tidak mengerahkan usaha apapun. Setelah peraturan dibacakan, Ling Xiao ditempatkan di grup ke-10. Yang terkuat di grup yang sama adalah Ling Fei, yang berada di peringkat ke-10. Artinya, orang yang pernah berkompetisi dengan Ling Xiao dalam King Kong dan dikalahkan. Di awal permainan, situasinya agak rumit. Saya tidak tahu apakah itu sudah disepakati sebelumnya, tetapi 99 orang lainnya justru melancarkan serangan terhadap Ling Xiao secara bersamaan. Ini juga tidak apa-apa. Ling Xiao telah menyinggung perasaan cukup banyak orang. Bukannya dia tersinggung, saya khawatir ada seseorang yang iri dan tidak ingin dia move on. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan Ling Yihang dan Ling Feifan pun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan melawan 99 orang ini, kan? Apa yang harus saya lakukan? Dingin. Sayang sekali, tapi dia mungkin akan tereliminasi. Meskipun banyak orang khawatir tentang Ling Xiao dan merasa bahwa ini agak tidak adil baginya, selama aturan tidak dilanggar, orang lain tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, adegan selanjutnya mengejutkan dan menyenangkan orang-orang ini. Saya melihat Ling Xiao duduk bersila di udara, sekitar 20 meter tingginya, dan dia benar-benar bisa mempertahankan posisi itu selama 1/4 jam. 1/4 jam kemudian, dia mendarat dan langsung melayang ke udara lagi. Jangankan menyerangnya, orang lain bahkan tidak bisa menyentuh ujung-ujung pakaiannya. Awalnya, Ling Fei ingin memanfaatkan banyaknya orang, tetapi ketika melihat pemandangan ini, dia langsung menyerah. Hanya hantu yang bisa melawan monster semacam itu. Ya Tuhan, kemampuan cahaya macam apa ini? Ia bisa melayang di udara selama hampir 1/4 jam. Aku tidak tahu. Apakah ada kungfu ringan seperti itu di Zhang Bai Wan Xiao? Langkah awan melayang. Di sudut yang gelap, Ling Jiu memukul dinding dengan ganas. Dia tidak menyangka bahwa dia akan secara paksa merebut langkah Xiang Yun dan kungfu iblis Niu dari Ling Xiao. Tetapi baik putra kandungnya maupun anak baptisnya tidak akan mampu mempraktikannya. Menjadi orang jahat tidak mendatangkan manfaat apapun, dan merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri. Itu saja. Melihat Ling Xiao benar-benar berlatih, langkah awan melayang, dia hampir menyemburkan darah ke dinding. Alasan mengapa orang-orang itu semua menargetkan Ling Xiao adalah karena dia secara diam-diam telah melakukan kejahatan. Ternyata itu hanya lelucon. Sekitar 1 jam kemudian, 1000 orang telah menyingkirkan 900 orang, sehingga hanya tersisa 100 orang terakhir. Ling Xiao adalah yang paling mudah lulus, tetapi Ling Yihang, Ling Yisui, Ling Feng, dan Ling Tiesho tidak mengerahkan banyak usaha. Karena hanya sedikit orang yang berani mengambil tindakan terhadap mereka. Lagi pula, ada 10 orang yang bisa bertahan.
Siapapun yang menyerang orang-orang ini lebih dulu mungkin akan dieliminasi lebih dulu. Tidak ada orang waras yang akan melakukan itu.